Di video kali ini saya akan membagikan tentang tutorial basic atau untuk pemula. Jadi buat teman-teman yang masih ingin belajar atau baru belajar atau baru mengenal tentang software editing dua dimensi Adobe Photoshop, silahkan pantengin video ini dari awal sampai akhir ya. Dan di video kali ini bener-bener untuk Photoshop basic atau pemula ya, atau dasarnya yang wajib dikuasain atau umumnya ya. Jadi di sini Photoshop itu software editing dua dimensi yang cukup komplit dan kompleks ya, tapi bergenre atau bertema itu bitmap. Jadi bitmap itu ada maksimal titik zoomnya ya, bukan vektor seperti Adobe Illustrator atau Corel Draw dan lain-lain ya, yang itu berbasis vektor. Tapi Adobe Photoshop ini berbasis bitmap. Jadi bitmap itu sebuah gambar yang ada titik pecahnya jika di zoom dalam batas tertentu ya. Oke, di sini saya nggak membahas itu. Di sini saya akan membahas tentang Photoshop basic yang teman-teman baru mengenal ya. Jadi di sini teman-teman, setelah teman-teman membuka Adobe Photoshopnya versi berapapun, di sini saya memakai yang versi CC 2019 ya. Teman-teman boleh membuka Adobe Photoshopnya dari versi CS3, CS4, CS5, CC 2016, 17, 18 atau yang versi 2020 atau 2021 sampai 2025, terserah, sama saja ya. Oke, di sini untuk basicnya kita pengenalan tentang apa itu dashboardnya Photoshop ya. Dan di atas sini ada apa itu file, ada edit, ada image dan yang lain-lain. Ini namanya menu bar ya. Sampai ke help ini menu bar jajaran baris teratas. Dan untuk yang di bawahnya ada icon home, ada icon move dan lain-lain, layer dan lain-lain. Ini di baris di selanjutnya itu option bar. Dan di sini di baris kiri itu bisa diklik seperti ini atau seperti ini. Ini namanya tools bar ya, dari move sampai ke yang di sini ada yaitu change screen mode ya. Dan di barisan paling kanan dari learn sampai yang layer ini panel atau palette ya. Dan di workspace-nya Photoshop ini teman-teman bisa rubah keinginannya. Misalkan mungkin ininya mau dirubah dimanapun, ditempatkan dimanapun, atau ini juga panelnya boleh ditempatin dimanapun. Ini teman-teman cukup di custom, terserah teman-teman. Tapi kalau ingin mengembalikan atau memilih, bisa ke window, bisa ke workspace. Di sini ada macam-macam dashboard settingannya ya, atau workspace-nya, dari essential, yang default, yang umum digunakan biasanya essential ya, 3D, grafik dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa, misalkan ingin 3D, teman-teman bisa diklik 3D, dia akan tampilannya akan seperti ini. Jika teman-teman ingin mencoba yang untuk motion, dia tampilannya seperti ini. Jadi motion itu benar-benar Photoshop pun bisa dibuat animasi atau video singkat ya. Di sini ada timeline-nya. Jadi di sini saya kembalikan aja ke essential defaultnya. Jadi kalau di sini misalkan teman-teman ingin mengembalikan, tinggal ditaruh di sini dan dia akan balik lagi ya. Dan channelnya pun juga di sini dia akan munculnya seperti ini. Jadi seperti itu ya, bisa digeser kemanapun Photoshopnya. Jadi di sini teman-teman nggak perlu khawatir, bisa disetting dengan keinginan sendiri. Oke, di sini yang pertama untuk tutorial kali ini, teman-teman harus menguasai wajib yang saya berikan di sini ya. Jadi Photoshop itu syarat belajar utamanya harus memakai layer. Layer itu apa? Layer itu lapisan tipis yang bisa kita tambahkan efek atau gambar atau warna atau apapun itu yang bertumpuk-tumpuk, tidak merusak layer bawahnya atau gambar aslinya. Itu layer. Kita kalau belajar Photoshop itu wajib dari awal itu menggunakan layer dan belajar layer. Jadi di sini teman-teman Photoshop itu benar-benar menggunakan layer ya teman-teman ya. Jadi di sini apa itu, saya balikin lagi, mungkin di sini saya nggak butuh ya, saya close tab group aja, saya butuh layer aja. Jadi di sini yang pertama yaitu wajib membuat apa itu, menggunakan layer yang udah saya jelaskan tadi. Contohnya, saya membuat lembar kerja baru.
lembar kerja baru itu bisa Ctrl N atau juga bisa ke file, ke new. Jadi di sini sekalian ya, di sini langsung dari poin yang kedua, wajib mengetahui dan membuat lembar kerja. Lembar kerja itu atau worksheet, maaf ada kereta api lewat. Oke, di sini maaf ya teman-teman ya, ada suara kereta lewat. Oke, di sini sekalian 1 dan 2 ini kita coba ungkapin ya. Jadi wajib mengetahui dan membuat lembar kerja. Cara membuat lembar kerja, teman-teman harus perhatikan mempunyai project. Pasti ada ukurannya ya, misalkan membuat ukuran A3 atau banner ukuran 5 meter kali 1 meter, atau banner ukuran 3 meter kali 1 meter, atau membuat baliho 4 kali 6 meter. Teman-teman bisa ke file untuk membuat lembar kerjanya, kita bisa pilih new. Bisa juga dengan shortcut Ctrl dan N. Di sini teman-teman bisa pilih ukurannya dari pixel, inch, cm dan lain-lain. Tapi di sini umumnya misalkan teman-teman ingin mempunyai project 1 meter kali 2 meter misalkan. Oke, di sini teman-teman pilih cm, ditulis aja di sini 100. Kalau 1 meter kan 100 ya satuannya ya. Ya udah deh 100 kali 100 aja deh. Jadi 1 meter kali 1 meter. Teman-teman mempunyai project 1 meter kali 1 meter. Untuk resolusinya boleh 72, boleh 60, boleh 100, boleh 300 ya. Biar di sini nggak besar-besar, semakin besar resolusi nanti save as-nya semakin besar pula ya. Jadi di sini untuk tutorial saya cukup menggunakan 72 pixel per inch, lalu klik create. Nah, ini udah 1 meter kali 1 meter. Kalau ingin mengecek ukurannya benar atau enggak, teman-teman bisa ke image size. Di sini bisa dilihat yaitu benar-benar 100 cm ya. Kalau 0,01 sih nggak masalah, bener. Jadi ini ukuran lembar kerjanya fix 1 meter kali 1 meter. Kita klik OK. Dan yang kedua, ini kita balik lagi ya, mengetahui dan membuat lembar kerja. Lembar kerja itu udah saya jelaskan ya, yang ini ya. Jadi teman-teman saya ulangin sekali lagi, untuk membuat lembar kerja teman-teman mempunyai project ukuran berapa, A3, A4, ukuran 1 meter, 3 meter kali 4 meter, itu seperti yang tadi ya, diklik file new, dirubah ukurannya, ditulis di sini, lalu klik create. Oke, lalu selanjutnya wajib menggunakan layer yang pertama ini ya. Layer yang saya jelaskan tadi itu yaitu lembar-lembaran atau lapisan tipis yang kita bisa tambahkan efek, warna, teks, improve dan lain-lain tanpa merusak layer atau gambar di bawahnya. Oke, di sini mungkin saya tunjukkan, misalkan ini background putih. Kita membuat misalkan warna merah, atau kita buat brush tool di sini ya. Warnanya yaitu di sini misalkan ini di sini ada foreground dan background. Misalkan di sini kita belajar layer dulu ya, inget-inget ya. Untuk membuat background, untuk membesar kecilkan shortcutnya ini, brushnya ini bisa kurung tegak tutup atau kurung tegak buka di keyboard. Misalkan di sini teman-teman ingin membuat bola atau lingkaran berwarna merah. Seperti ini salah ya teman-teman ya, karena di sini kalau nanti ada revisi atau perubahan, ini layernya nggak bisa digeser ya teman-teman ya. Nah, akhirnya tergeser semua karena kita nggak memanfaatkan layer. Kalau belajar seperti ini salah. Jadi yang benar, teman-teman misalkan ingin membuat efek atau gambar atau tema baru atau teks dan lain-lain, teman-teman wajib menambahkan layer baru. Bisa diklik di ujung kanan bawah ini, di sebelahnya sampah itu ada new layer, create new layer, atau juga di teman-teman bisa diklik layer di sini, teman-teman bisa diklik new itu layer, atau juga dengan shortcutnya Ctrl Shift plus N. Dan ini membuat layer. Misalkan teman-teman mewarnai misalkan lingkaran merah, warnain aja. Nanti layernya teman-teman kalau di awal belajarnya itu disiplin menggunakan nama, klik OK dan dia akan menjadi layer baru yang kosong. Ini kosong ya teman-teman ya. Dan setelah itu teman-teman boleh menggunakan merah tadi, seperti ini, circle merah. Terus misalkan ngebuat layer lagi, warnanya yaitu biru misalkan. Oke, biru ya. Kita ngebuat circle lagi
yaitu lebih kecil di sini misalkan biru. Buat layer lagi warnanya misalkan hijau misalkan. Nah, setelah seperti ini, teman-teman jika ingin merevisi atau merubah misalkan warna merah ini misalkan digeser ke ujung sebelah kiri, jadi ini kita enak. Ini kan ada berlayer-layer, kita cari aja layer yang dengan lingkaran merah, kita aktifkan seperti ini. Lalu klik move di sini, move tool, kita bisa geser kemanapun. Atau kita bisa merubah besar kecilnya dengan Ctrl T, transform ya. Di sini teman-teman bisa tahan ALT untuk proporsional seperti ini. Nah, ini enaknya kalau bermain layer tidak merusak gambar-gambar di bawahnya atau gambar-gambar yang lainnya. Ini wajib dalam Photoshop. Atau misalkan nanti kliennya teman-teman setelah dikirim, oh ini yang biru tolong dibesarin sedikit. Nah, teman-teman tinggal dicari layer yang biru, aktifkan, lalu misalkan dirubah di tempatnya atau ditaruh di tengah sini. Ini enak, nggak merusak yang merah, nggak merusak yang hijau, nggak merusak yang putih seperti tadi. Wajib menggunakan ini ya teman-teman ya. Jadi misalkan ini saya memasukkan gambar, teman-teman memasukkan gambar Adobe Photoshop ya, misalkan seperti ini. Nah, kalau seperti ini teman-teman, Adobe Photoshop itu bisa mengimport gambar dengan tadi seperti menarik filenya, atau bisa juga diklik open seperti ini. Klik file, klik open, teman-teman bisa diklik. Nah, ini misalkan foto atau gambar dasarnya teman-teman yang ingin dirubah misalkan. Nah, seperti ini kita harus misalkan menambahkan sebuah teks lagi. Oke, kita ke teks di sini, horizontal type tool ini untuk mengatur teks ya di menu toolbar. Misalkan ditambahkan teks, misalkan ditambahkan teks di sini, warnanya misalkan putih misalkan. Oke ya, ini untuk teks. Kita besar kecilnya yaitu Ctrl T. Nah, seperti ini. Kalau teks khusus teks ini ya dia akan otomatis membuat layer baru khusus teks dan shape ya teman-teman ya. Oke, di sini untuk yang pertama dan yang kedua, layer dan membuat lembar kerja sudah saya sedikit terangkan, teman-teman harus hafalkan ya. Jadi misalkan seperti ini misalkan fotonya teman-teman, misalkan ingin diwarnain hijau misalkan. Nah, kita harus buat new layer lagi di sini. Nah, kita tambahkan hijau di sini. Kalau enggak, misalkan kita seperti ini ya, kita langsung nggak membuat layer, kita tumpuk aja gambar aslinya seperti ini. Nah, ini salah teman-teman ya. Ini salah, seperti yang tadi di awal ya. Nah, ini dia menyatu dengan gambar aslinya. Teman-teman jika ingin merubah atau merevisi gambar lingkaran hijaunya untuk dikecilin, itu nggak bisa karena semua udah tergabung. Ini salah. Merahnya juga udah tergabung dengan gambar asli. Jadi kalau belajar Photoshop di awal seperti ini tuh salah. Untuk mengembalikannya, teman-teman bisa Ctrl Z. Nah, seperti ini dia balik. Untuk mengembalikan forwardnya atau langkah ke depannya, Ctrl Shift Z. Untuk salah langkah, saya ulangin. Untuk balik flashback langkah yang salah, Ctrl Z. Seperti ini. Nah, jadi untuk yang benar seperti yang tadi, kita harus membuat new layer, ngebuat lingkaran atau tulisan, misalkan ini merah. Buat new layer lagi, misalkan ini hijau ya. Oke, buat seperti ini. Jadi ini benar-benar ini yang benar ya teman-teman ya. Jadi harus benar-benar dari awal belajar menggunakan layer. Layernya banyak itu tidak masalah. Bahkan kalau manipulasi foto itu bisa ratusan layer ya. Jadi ini wajibnya di Photoshop belajar layer, dan layer itu apa udah saya jelaskan. Jadi yang pertama dan yang kedua sudah ini yang wajib ya, dari awal membuat dan menggunakan layer. Dan yang kedua yaitu wajib mengetahui dan membuat lembar kerja. Oke, dan di sini yang ketiga, ini sebenarnya wajib nggak masalah ya, yaitu membuat background dan teks. Oke, di sini kita membuat new layer lagi seperti tadi memakai shortcut Ctrl N. Misalkan saya tetap membuat 100 cm lah ya, seperti ini. Untuk merubah warna background, teman-teman bisa ke toolbar sebelah kiri di sini. Teman-teman bisa di sini ada di bawah ini ada paling atas yang hijau ini foreground ya. For itu paling depan, dan di sini yang putih ini background.
Jadi teman-teman bisa merubah defaultnya, tinggal diklik yang hitam putih, dia akan merubah defaultnya. Misalkan teman-teman ingin mewarnain background ini hijau misalkan. Oke, dirubah dulu di sini, diklik. Misalkan diwarnain hijau, klik aja hijau dimanapun keinginan teman-teman. Lalu di sini jangan lupa diklik yaitu di menu toolbar, yaitu ke paint bucket tool. Ini satu warna solid ya teman-teman ya, untuk menuangkan catnya. Langsung saja tumpahkan seperti ini, dia warnanya hijau. Untuk mengganti gimana? Kita klik lagi di sini. Mau diganti merah, oke. Klik oke. Tumpahkan dengan paint bucket tool di sini. Ini merah. Ini untuk satu warna ya teman-teman ya. Kalau ingin gradasi gimana? Teman-teman bisa diklik, ditahan di menu paint bucket tadi yang paling atas dia ada namanya gradient tool. Kalau ingin gradasi teman-teman diklik, dan di sini di menu option ini berbagai macam warna defaultnya. Kalau ingin teman-teman ingin menambah misalkan ya, klik aja hitam putih di sini. Jadi di sini teman-teman bisa misalkan yang hitam mau dirubah biru, oke. Ditambahin lagi di tengah, klik lagi di sini mau dijadikan hijau, oke. Di sini di di kayak jenis timbangan ini, klik aja di sini colornya untuk mengganti. Di sini warna merah. Oke, di sini jadi ada 3 warna ya, 3 gradasi. Kita klik oke. Buat new layer biar tidak mengganggu yang merah, buat new layer seperti yang tadi. Jadi di klik kiri mouse misalkan dari ujung atas ke bawah. Nah, seperti ini. Atau dari ujung bawah ke atas, dia seperti ini. Atau dari sudut miring dari ujung kiri atas ke ujung kanan bawah, dia seperti ini. Ini gradasi ya, membuat warna. Oke, segitu saja teman-teman bisa berkreasi sendiri dan membuat teks. Teks itu intinya di sini di kolom toolbar ini dari atas saya jelaskan ya. Ini yang wajib dulu, jadi nggak saya jelasin semuanya. Teman-teman harus menguasai dulu dari kelima ini ya teman-teman ya. Kelima ini wajib yang teman-teman untuk full video ini ya. Wajib. Untuk yang lainnya nanti tutorialnya teman-teman bisa lihat. Kalau udah menguasai teknik dasar ini, teman-teman bisa tutorial-tutorial saya di video-video di channel ini, nanti akan gampang mengikuti. Oke, di sini untuk teks seperti yang tadi, teks itu di bagian toolbar ini kita pilih yang icon T. Di sini ada horizontal type tool, ada vertical type tool, vertical type mesh tool, tapi di sini saya akan membelajarkan horizontal type tool, yaitu tulisan dengan lurus ke kanan ya. Kita klik aja di sini. Nah, ini kan kecil ya, nggak kelihatan. Teman-teman bisa atur nanti, itu nggak masalah. Teman-teman bisa atur di sini ukuran fontnya, bisa dibesarkan seperti ini ya. Dan untuk teks warnanya, yaitu di kolom option bar di sini ada warna merah. Teman-teman bisa klik jika ingin merubah. Mau warna hitam, dia jadi hitam. Mau warna biru, dia jadi biru. Nah, seperti ini ya. Misalkan saya pilih biru aja. Untuk mengganti font, teman-teman diklik option bar. Di sini ada Arial, ada apapun sesuai di fontnya di laptop atau komputer teman-teman. Misalkan seperti ini. Ini regulernya untuk jenis fontnya. Nah, kalau membuat teks, dia otomatis membuat layer baru seperti ini. Khusus teks dan shape ya. Oke, ini membuat untuk membesar kecilkan, tekan Ctrl T, tahan Shift atau ALT untuk benar-benar proporsional untuk membesar kecilkan. Kalau nggak ditahan ALT, dia akan yaitu seenaknya sendiri ya teman-teman ya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini nggak bagus. Jadi saran saya kalau di Ctrl T, ditahan ALT, ini benar-benar besar kecilnya proporsional. Oke, ini untuk teks ya teman-teman ya. Teks singkat saja. Kalau yang vertical type tool ini dari atas ke bawah. Saya contohkan seperti ini. Seperti ini. Ini tadi kan kalau yang horizontal type tool itu kan dari kiri ke kanan. Tapi kalau misalkan yang vertical type tool, dia dari atas ke bawah seperti ini. Oke. Dan yang ketiga atau yang keempat yaitu wajib menseleksi pewarnaan. Contohnya seperti ini. Oke, ini kita hapus ya. Misalkan teman-teman ini memasukkan sebuah foto yang mau diedit atau sebuah gambar. Misalkan teman-teman ingin merubah warna hitamnya, teman-teman bisa diseleksi dulu ya.
Boleh menggunakan di sini ada menu seleksi itu ada lasso tool, keluarga lasso tool, ada polygonal, ada magnetic. Bisa juga dengan quick selection tool atau magic wand tool. Bisa juga dengan menseleksi dengan keluarga marquee tool, elliptical, single. Bisa juga dengan pen tool. Jadi di sini contohnya, saya buat lembar kerja baru lagi untuk seleksi ya. Misalkan di sini, yang pertama rectangular, contoh aja. Kita buat new layer, jangan lupa. Teman-teman misalkan ngebuat seleksi ditahan klik kiri mouse, misalkan seperti ini ya. Terus ingin diwarnain merah, klik aja paint bucket dan dia udah jadi warna merah. Ingin menghilangkan seleksi, dia kalau di zoom ini kan ada kayak ada garis-baris yang belum dihilangkan ya, yaitu kita harus diselect dengan menekan Ctrl D dadu. Nah seperti ini teman-teman bisa geser. Nah ini untuk menseleksi yang kotak. Bagaimana kalau ingin menseleksi dengan bidang yang random? Teman-teman bisa diklik lasso tool, buat new layer. Di sini teman-teman bisa menggambar bagaimanapun, misalkan seperti ini. Lalu tumpahkan catnya atau paint bucket. Nah dia akan menyesuaikan nggak keluar dari seleksi teman-teman jika menggunakan freehand seperti lasso tool. Untuk menghilangkan garis-garis yang ini, kalau nggak dihilangkan dia akan seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk menghilangkan tekan Ctrl plus D. Oke, teman-teman bisa juga menggunakan pen tool. Ini saya ajarkan singkat ya. Kalau pen tool ini dia berupa ada seleksi seperti ini, misalkan seperti ini. Dan kalau sudah tertutup seperti ini, teman-teman nggak bisa langsung mewarnai dengan paint bucket tool, dia nggak bisa. Nggak beda dengan yang keluarga lasso atau yang tadi ya, seperti ini. Jadi kita buat new layer. Kalau udah seperti ini, teman-teman klik kanan, pilih make selection, feather radius, kita klik OK. Dan dia sama seperti kayak yang ini tadi, misalkan kita warnain merah dengan paint bucket. Nah, jadi seleksi ini bisa ngebuat seperti ini, bisa juga menseleksi gambar. Misalkan teman-teman ingin mengambil gambar PS ini ya, logo Photoshop ini, misalkan ini ibarat foto kalian yang ingin diambil atau diseleksi objeknya. Boleh menggunakan lasso tool, misalkan seperti ini ya. Ini cepat-cepatan aja. Nah, misalkan diseleksi mengikuti dengan objeknya seperti ini, boleh ini menggunakan lasso tool. Dan kalau sudah, teman-teman bisa diklik add layer mask, bisa seperti ini, dan dia udah jadinya akan seperti ini, yang lainnya hilang. Bisa juga dengan Ctrl J. Kalau Ctrl J itu menduplikat tanpa merusak foto aslinya. Jadi dia seperti ini, dan ini yang kita udah seleksi tadi. Seperti itu ya kalau mengambil objek ya. Bisa juga dengan pen tool seperti ini. Misalkan pen tool seperti yang tadi, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Teman-teman semuanya ini juga seleksi ya. Nah, ini saya buat cepat aja. Oke, seperti ini. Lalu kita klik kanan, kita pilih make selection, kita feather radiusnya 0, sama seperti kayak ini. Baru kita menekan Ctrl J dan kita coba hilangkan. Nah, sama saja sebenarnya. Ini menseleksi ya. Jadi teman-teman harus membiasakan atau melincahkan tangan, yaitu tentang seleksi. Yaitu boleh menggunakan lasso tool, rectangular, atau keluarga quick selection tool. Kalau quick selection tool ini namanya quick ya, berarti dia seleksi cepat, tapi dia benar-benar belum sempurna. Contohnya seperti ini. Misalkan di gambar ini, misalkan ingin menseleksi dengan menggunakan quick selection tool, dia belum sempurna. Klik aja, klik kiri mouse, ditahan. Nah, dia akan ngikutin yang kita tekan. Seperti ini. Bener cepat, tapi dia juga nanti kita harus lihat juga apa yang kurang ya. Ini namanya quick selection tool. Sama saja, kalau sudah, teman-teman bisa menekan duplikat Ctrl J, joker. Sama saja sebenarnya ya teman-teman ya. Ini juga seleksi semuanya. Kalau ada P yang hilang ini berarti dia seleksi ada yang kurang. Karena yang kurang P-nya seperti ini, kita tambahkan lagi dengan quick selection tool di tengahnya seperti ini. Kalau sudah, kita Ctrl J dan dia sama saja. Nah, jadi backgroundnya udah hilang, udah PNG formatnya.
Dan ini untuk menseleksi ya, udah saya jelaskan, seleksi untuk warna, seleksi untuk mengambil objek, dan seleksi itu bisa digunakan dengan yang efek-efek yang lain. Oke, segitu saja untuk seleksi. Dan untuk center di sini, pewarnaan mungkin tadi udah ya sekalian ya. Dan untuk center ini ibarat bagaimana kita menempatkan objek atau efek kita itu di tengah objek lain atau center. Contohnya, saya membuat lembar kerja baru lagi ya di sini ya, 1 meter kali 1 meter. Misalkan di sini saya membuat new layer, misalkan saya membuat kotak misalkan di sini. Warnanya mungkin merah aja lah ya biar gampang ya. Kita kontrol D. Bagaimana menempatkan kotak ini benar-benar persis di tengah? Ini caranya, yaitu wajib teman-teman ingat ya kalau di Photoshop ya. Kalau ditempatkan di tengah-tengah putih, caranya aktifkan layer yang misalkan di sini saya buat kotak ya, saya namain layernya kotak. Layer itu bisa dinamain ya teman-teman ya. Bagaimana caranya supaya persis di tengah? Teman-teman pindahkan ke move dulu, pastikan ini move. Aktifkan layer yang kotak ingin dijadikan center. Baru di sini di atas ini kan belum muncul ya di option bar. Kalau ingin muncul teman-teman yaitu ditekan CTRL plus A. Jadi dia benar-benar kayak kita dijadikan di tengah-tengah putih. Kalau ditekan CTRL plus A, dia akan aktif ya option barnya di sini. Di sini ada yaitu bagian kiri align left edge, ada align horizontal center, dan di sini kalau tengah kita klik yang ini tengah 1 kali, dan di bagian kanan juga kita pilih tengah 1 kali, dan dia udah center ini teman-teman. Ini udah center ya merahnya ya. Terus kita buat layer lagi, misalkan ini yang agak rumit ya. Misalkan kita buat objek misalkan bulat ya, misalkan di sini kita buat bulat, kita warnain misalkan hijau misalkan. Oke, kita tumpahkan, kita kontrol D. Bagaimana kita menempatkan kalau hijau ini di tengah-tengah merah, bukan di putih ya. Misalkan merahnya saya taruh di sini di ujung. Bagaimana kalau menempatkan hijau ini di tengahnya merah sini ya? Ini beda lagi, bukan seperti yang tadi. Jadi arahkan ini objek yang ingin ditaruh tengah dengan objek yang di sini, misalkan ditaruh sembarang lah, mungkin di sini ya. Oke, ini beda dengan Ctrl A. Kalau Ctrl A tadi itu menseleksi semua background. Tapi di sini kita ingin di tengah-tengah merah, hijau ini tengah-tengah merah. Caranya di layar thumbnail kotak merah ini, tahan CTRL pada keyboard, klik pada thumbnail layar merah. Teman-teman lihat ya di sini ya, saya zoom biar kelihatan lah, saya zoom lah ya. Di sini sebelum ada seleksi, tahan CTRL di keyboard, klik pada bidang yang ingin ditaruh tengahnya. Klik dan dia akan terseleksi seperti ini. Baru aktifkan layer yang bola hijau ini, karena ini yang mau dijadikan di tengah merah. Kalau udah terseleksi merahnya seperti ini, sama seperti yang awal, kita klik kiri horizontal di tengah ini sama bagian kanan tengah, dan dia udah di tengah-tengah merah. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu bingung. Terus misalkan untuk menduplikat atau mengcopy sebuah objek, misalkan ya merah ini kita duplikat. Duplikat bagaimana caranya? Bisa menekan Ctrl C, Ctrl V. Seperti ini dia akan menjadi duplikat. Bisa juga menekan ALT, ditahan ALT, kita klik kiri pada keyboard, ditahan, kita geser. Ini udah duplikat. Jadi duplikat itu ada banyak. Ada juga dengan menekan CTRL plus J, Joker, dan dia udah terduplikat juga. Jadi ada 3 ya teman-teman ya, yaitu di Ctrl C, Ctrl V, bisa juga ditahan ALT terus digeser. Bisa juga menekan Ctrl J ya. Bisa juga dengan misalkan yang ini mau diduplikat, bisa juga diklik kiri layarnya, ditahan, klik kiri ditahan, kita tarik ke gambar yaitu new layer tadi, lepaskan, dan dia udah jadi lagi. Jadi duplikat itu ada berbagai macam langkah ya. Oke, seperti itu di senternya udah. Untuk edit layer tadi juga udah, dan ini save as, yaitu inti dari save as ya. Save as itu benar-benar penting teman-teman jika ingin sudah mengerjakan projectnya. Misalkan punya teman-teman projectnya seperti ini misalkan. Oke, misalkan teks ini lah ya. Ini kan ada 3 layer nih.
yaitu layer background putih, yaitu layer teks Photoshop Basic, dan ini layer untuk teks keterangannya. Misalkan di sini teman-teman untuk nge-save-nya, langkah yang benar teman-teman harus nge-save dalam 2 format. Yang pertama JPEG atau PNG untuk menunjukkan ke klien atau untuk dicetak. Caranya teman-teman klik file, klik save as. Teman-teman pastikan misalkan di sini ini yang JPEG ya, yang JPEG. Kita rubah formatnya, save as-nya. Ini ada banyak menu format gambar di Photoshop. Kita pilih yang pertama, jangan lupa pastikan pertama kita harus nge-save project kita itu berupa JPEG ya. Klik JPEG, lalu di sini kita klik save. Dan untuk quality-nya, teman-teman saya sarankan antara 10 sampai 12. Lalu klik OK. Dan ini hasilnya ya teman-teman ya. Yang ini kita udah jadi tadi yang barusan. Ini untuk versi JPEG-nya. Untuk kita cetak atau tunjukkan ke klien kita yang order desain ke kita ya. Lalu yang kedua, teman-teman jangan lupa save as dalam format master desainnya Photoshop, yaitu PSD. Bagaimana caranya? Kalau untuk format PSD ini teman-teman wajib, karena jika suatu saat nanti ada revisi atau perubahan di desain yang di desain yang teman-teman udah buat ini, itu nanti gampang ya kalau udah menyimpan master desainnya. Jadi cara nge-save-nya sama, klik file, klik save as, sama seperti tadi. Kita tuh misalkan di sini kita namain PSD misalkan. Dan di sini jangan lupa formatnya juga PSD, PDD atau PSDT ya. Lalu kalau sudah klik save dan klik OK. Dan sudah, kalau itu kita hapus ya. Nah, ini udah nggak ada ya, udah nggak ada. Jadi di sini ada dua, ini yang kita simpen dalam format JPEG dan ini yang masternya ini ya teman-teman ya. Misalkan klien ada revisi, misalkan revisinya yaitu misalkan ini ada revisi, kalau kita klik open, misalkan di klien ada revisi yaitu wajib save as-nya ini dihilangkan misalkan, atau warna di wajib ini dirubah warna hijau. Bagaimana caranya? Kalau teman-teman sudah menyimpan format master desainnya, itu cukup mudah. Tinggal diklik file, buka Photoshopnya kalian ya. Lalu klik open. Di sini kalau ada revisi, teman-teman harus mengimport yang master desainnya, bukan JPEG-nya. Kalau JPEG-nya, nah tadi kan klien minta warna-warna wajib merah ini dirubah hijau. Ini nggak bisa karena ini JPEG-nya. Bagaimana cara ngerubahnya? Kalau emang dirubah satu persatu seperti ini, dia nggak asik ya teman-teman ya. Bisa aja, tapi ini bukan caranya. Terus misalkan kalau wajib ini atau wajib save as-nya dihilangin, itu juga nggak bisa. Jadi langkah yang benar, kenapa kita tadi menyimpan JPEG sama masternya, kita buka yang masternya, klik file, klik open, pilih yang PSD, kita klik 2 kali, dan ini udah terbuka lagi, ini masternya. Kalau master itu kan ada layer-layer yang kita udah kerjakan tadi ya. Di sini misalkan tadi klien merubah untuk menghilangkan wajib save as. Nah, kalau udah menggunakan seperti ini enak. Kita tinggal klik horizontal type tool, mana yang dihilangkan sesuai klien, kita hapus. Seperti ini, udah hilang. Lalu warna-warna ini tadi kan klien minta dirubah hijau, rubah aja di sini hijau. Nah, kalau udah punya masternya seperti ini desain, kita ngerubah itu enak ya teman-teman ya. Jadi untuk save as itu wajib, boleh antara JPEG PNG, tapi yang terakhir yang wajib harus dalam format master desainnya. Lah ini kan kita udah rubah sesuai dengan keinginan klien. Mau digeser-geser boleh, Photoshop Basic-nya juga boleh. Tapi kalau yang dibuka yang format JPEG tadi, ini nggak bisa diapa-apain. JPEG itu untuk dikirim ke klien atau di file cetak. Oke, mungkin segitu saja tutorial bener-bener basic yang harus teman-teman kuasai. Sekali lagi ya, yaitu membuat dan menggunakan layer, mengetahui ukuran dan lembar kerja, membuat background dan teks, seleksi dan pewarnaan, center, edit layer, dan save as. Kalau teman-teman dilatih yang dasar ini,
yang saya terangkan di video ini dilancarkan dulu, diingat, dihafal. Nanti melihat tutorial-tutorial PSD atau Photoshop di channel saya itu akan ngikutin dengan mudah. Next saya akan coba buatkan tutorial tentang semua di sini. Photoshop itu banyak efeknya ya, tapi cukup 5 dulu ini yang dasar ya teman-teman ya. Oke, segitu saja. Semangat terus belajar Adobe Photoshop ya. Semoga bermanfaat.